Kehadiran dari Kang Abu Marlo, kami persilakan untuk menikmati kopi dan teh beserta No, ini foto. Kalau aku ngurus pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam suasana yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan kebahagiaan. Kiranya salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya pemandu acara ini hingga tuntas nanti. 46 tahun pernikahan Bapak Jarod dan Ibu Ani berawal dari Malang 1 April 1978 menjadi momen yang tak terlupakan bagi keluarga besar kami. Dua insan yang selalu menjadi kebanggaan keluarga menyatu dalam pegangan kasih yang tulus. Ketika restu dan rasa bahagia menghantarkan keduanya memasuki tahapan baru dalam perjalanan penting setiap manusia. Adalah rahmat dan cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menghantarkan keduanya pula pada hari ini, tahun ke-46 perjalanan pernikahan beliau. Suka, duka, bahagia dan segala keindahan skenario Tuhan selalu dilalui dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Dengan tetap mengagungkan asma Allah di setiap hembus nafas, menguatkan cinta keduanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kemasan ulang tahun pernikahan berbeda dengan yang biasa Bapak dan Ibu hadir, karena katanya Kang Abu Marlo sedikit beda itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pagi. Semangat pagi. Selamat pagi
bagi Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini sepatutnya kita ucapkan Alhamdulillah atas kehadirannya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat dalam agenda pernikahan ulang tahun dari kedua orang tua kita yang ke-46. Izin saya sampaikan dalam kurun waktu 46 tahun ini tidak lama, artinya sudah masuk, kalau saya coba cek di Wikipedia, sudah menjelang ke usia pernikahan emas. Sekarang masuk ke ruby ya besok ke emas. Dan telah dikaruniai 6 cucu dari 3 pasang anak. Mungkin saya coba akan sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami sekeluarga atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir memenuhi undangan kami pada acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada acara ini ada 2 agenda. Yang pertama adalah syukuran ungkapan rasa syukur ya atas ulang tahun pernikahan kami yang ke-46 yang sedianya itu pada tanggal 1 April yang lalu, tapi karena sesuatu dan lain hal baru hari ini bisa disegerakan. Untuk agenda yang kedua itu adalah pengajian dengan tema kesadaran yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kang Abu Barlo. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat ikut Kang Abu Barlo waktu itu ada kegiatan packing pemahaman Quran ayat per ayat. Kami bersama beliau juga sempat membagi Al-Quran dalam rangka tadabbur Quran ya, dengan harapan supaya dengan Quran itu bisa dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Dan saya sampaikan, kan Abu Barlo ini pada waktu pandemi yang lalu kan mungkin kegiatan juga secara fisik juga agak susah dilakukan. Beliau meng-create suatu kegiatan melalui webinar. Dalam kurun waktu 2 tahun beliau menghasilkan ada 500 episode dialog positif. Episode dialog positif itu dengan mengundang para narasumber. Dan mungkin atas kreativitas beliau mendapatkan penghargaan dari MURI, dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Untuk yang pengajian, mungkin pengajian yang akan yang disampaikan oleh Kang Abu itu agak berbeda dengan pengajian yang selama ini pernah kita ikuti. Jadi ini adalah sifatnya pendalaman. Jadi pendalaman ini adalah untuk mendalami ayat-ayat yang mutasyabihat. Di situ banyak perumpamaan. Kenapa banyak perumpamaan? Supaya manusia itu berpikir. Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana sih mendalami ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, di dalam ayat mutasyabihat itu pasti akan banyak perbedaan. Jadi untuk mencegah timbulnya perselisihan, ya kita harus open mind, dan kita pasti akan banyak perbedaan. Makanya kan Allah itu mengakomodir setiap perbedaan itu seperti ada perbedaan. Nah, untuk contoh ini
saya akan mencoba mengurai gitu, peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa diperjalankannya Rasul Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah. Nah, peristiwa ini itu diceritakan kalau di Al-Quran itu ada di 2 surat. Surat Al-Isra juga ada cerita mengenai Isra Mi'raj. Nah, di sini juga banyak perubahan. Jadi di perjalanan awal itu diceritakan di surat Al-Isra ayat 1 itu Rasulullah diperjalankan untuk menjumpai Allah pada malam hari. Itu malam hari itu maksudnya adalah suasana yang dingin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kenapa dari masjid ke masjid? Masjid itu adalah suatu tempat yang memang energinya tuh energi positif itu banyak. Nah, itu diperjalankan sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 itu diumpamakan sebagai derajat jiwa. Jadi jiwa manusia itu berlapis-lapis. Ada 7 derajat. Dari derajat yang pertama itu amal, sampai kepada derajat yang paling tinggi itu kalimah. Nah, itu sidratul itu maksudnya adalah pohon ya. Sidratul itu pohon yang menjulang tinggi. Muntaha itu sadar. Jadi kesadaran yang tinggi. Jadi puncak kesadaran. Dan pada waktu Rasulullah kembali dari Sidratul Muntaha, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah engkau di sana berjumpa dengan Allah? Betul, aku di sana berjumpa dengan Allah. Nah, di Sidratul Muntaha, di puncak kesadarannya, Rasulullah itu sadar bahwa dirinya itu tidak ada. Jadi dirinya itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Bahwa hakikat dirinya itu tidak ada, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, mati. Ya. Jadi yang ada siapa? Allah itu ada di makhluk yang budi pekerti seperti Allah. Jadi yang ada itulah yang wujud yang ada di dalam diri, yang bisa melihat, bisa mendengar, yang bisa berbicara, yang bisa bergerak dan hidup. Dan itu bisa disaksikan. Jadi pada tahap ini itu adalah tahap mengenal Allah. Jadi ini yang melatar belakangi perintah untuk mendirikan sholat. Jadi untuk mengenal Allah, jadi Rasulullah kan sadar akan rahasia diri. Jadi dia harus mengenal dirinya. Jadi makanya itu ada di hadis pada siapa ingin mengenal Allah, dia harus mengenal dirinya sendiri. Nah, pada tahap berikutnya itu setelah dia mengenal Allah, dia harus berjumpa dengan Allah. Nah, untuk menjumpai Allah, untuk berjumpa Allah, syaratnya dia harus mati. Untuk berjumpa dengan Allah dia harus mati. Tapi belum. Jadi kalau di dalam hasanah Jawa dia belum bisa mengenal. Jadi itu karena mendirikan sholat itu wajib, maka mengenal Allah itu juga wajib. Nah, kalau berjumpa dengan Allah itu di atas wajib. Karena berjumpa dengan Allah itu adalah ruhnya ibadah. Jadi nanti Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai atas 105. Jadi jangan sampai kita mengkufuri perjumpaan dengan Allah. Kalau kita mengkufuri perjumpaan dengan Allah, ibadah kita akan sia-sia. Nah, itu sekedar contoh bagaimana memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi seperti Isra Mi'raj itu banyak sekali. Rasulullah itu naik burak itu kuda yang bersayap, itu digambarkan, diumpamakan cahaya itu adalah ilmu. Jadi untuk sampai ke Sidratul Muntaha harus punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya adalah ma'rifatullah. Jiwanya harus bagaimana? Jiwanya harus suci. Makanya ada di langit ke-7. Karena Allah itu adalah zat yang suci.
Makanya untuk bisa berjumpa dengan Allah dia harus mensucikan diri. Gitu. Jadi di puncak kesadarannya di Sidratul Muntaha itu Rasulullah bekalnya ya sudah memiliki ilmu ma'rifatullah. Nah ini sekedar contoh ya, contoh bagaimana mendalami ayat-ayat mutasyabihat dan ini banyak perubahannya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Mufti.